Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak kelas 3. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali kita akan belajar tematik. Masih tematik 3A, subtema yang terakhir, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sudah siap? Let's go. Oke, baiklah. Sebelum belajar, seperti biasa, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Diangkat tangan semuanya, kita baca doa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini tujuan pembelajarannya ialah yang pertama, siswa dapat menuliskan kalimat menggunakan kosakata yang baru diketahui. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh tentang kerjasama. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal pembagian. Sudah siap? Let's check it out. Oke, materi yang pertama, simak percakapan antara Lani dan Nina berikut ini. Lani berkata, "Nina, itu tumbuhan apa di pojok terasmu?" Nina menjawab, "Oh, itu namanya suplir." "Apakah suplir menghasilkan buah atau biji?" tanya Lani. Kemudian Nina menjawab kembali, "Tidak, tumbuhan itu tidak menghasilkan buah dan biji." Lani berkata, "Oh, begitu ya. Jika tidak menghasilkan biji, bagaimana cara suplir itu berkembang biak?" Kata ibuku, suplir berkembang biak dengan spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Pada tanaman suplir terdapat spora. Saat spora tertiup angin, spora itu nantinya akan jatuh di suatu tempat yang lembab. Nah, spora yang jatuh akan tumbuh menjadi tanaman suplir yang baru. Wah, aku baru tahu, kata Lani. Terima kasih Nina sudah menjelaskan kepadaku. Sama-sama Lani. Oke, dari percakapan sebelumnya, di slide sebelumnya, apakah kamu menemukan kosakata yang baru? Pasti ya, pasti ada beberapa kosakata atau beberapa kata yang baru kamu dengar atau baru kamu temukan atau baru kamu baca sekarang ini. Yang pertama yaitu spora. Apa yaitu spora, Ustazah? Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Yang kedua, suplir. Suplir ialah tanaman hias yang tidak menghasilkan buah dan biji. Nah, biasanya ayah dan ibu kalian ya yang suka bercocok tanam itu mempunyai tanaman hias yang tidak menghasilkan buah atau tidak juga menghasilkan biji, seperti hanya daunnya saja. Itu ada ya beberapa ya. Nah, yang ketiga ialah berkembang biak. Apa sih berkembang biak? Berkembang biak ialah bertambah banyak. Materi kita yang kedua yaitu tentang kerjasama. Kerjasama ialah suatu pekerjaan atau usaha yang dilakukan bersama-sama. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari kerjasama. Misalnya, pekerjaan lebih cepat selesai, pekerjaan terasa lebih ringan, dan mempererat hubungan baik antar keluarga, teman, atau orang-orang sekitar. Contoh kerjasama. Kerjasama tidak hanya dilakukan di sekolah, akan tetapi bisa dilakukan di rumah dan lingkungan sekitar. Contoh kerjasama di rumah, membantu ibu mencuci piring, menyapu, berkebun dengan ayah, dan menjaga adik. Ayo, siapa yang suka bantuin ibu dan ayahnya di rumah? Nah, contoh kerjasama di sekolah, piket kelas dan kerja kelompok. Tapi karena sedang pandemi begini ya, yang hampir 2 tahun ini, jadi kita tidak ada kerjasama di sekolah dulu deh.
Selanjutnya, contoh kerjasama di lingkungan sekitar yaitu kerja bakti, ronda, dan membangun fasilitas umum. Fasilitas umum ini bisa membangun masjid, membangun toilet umum, ya. Jadi sarana-sarana yang dipakai untuk orang banyak itu namanya fasilitas umum. Lanjut ya, masuk ke materi matematika. Menyelesaikan soal pembagian. Contoh soal pembagian yang pertama, tentukan hasil pembagian berikut dengan cara bersusun. 784 dibagi 4. Hasilnya berapa? Nanti kita belajar ya. Yang kedua, di sebuah toko terdapat 225 bibit tanaman. Bibit tanaman tersebut akan dipindahkan ke dalam 5 wadah. Setiap wadah berisi bibit tanaman sama banyak. Berapa bibit tanaman di setiap wadah? Berikut cara penyelesaiannya. Disimak ya videonya. Oke, di sini akan Ustazah jelaskan atau Ustazah ajarkan penyelesaian untuk contoh soal pembagian yang tadi. Pertanyaan yang pertama itu 784 dibagi 4. Berapa hasilnya? Kita akan memakai cara bersusun. Ya. Di sini di bawah 784 dibagi 4. Kita hitung pembagiannya satu persatu. 7 dibagi 4 yang ini dibagi ini ya. Angka yang akan dibagi harus lebih besar daripada angka pembagi. 7 dibagi 4 bisa? Bisa ya. Hasilnya berapa? 7 dibagi 4. 7 dibagi 4 hasilnya 1. Kalau hasilnya 2 itu berarti 8. 1 dikali 4, 4. Yang ini dikali ini. Nah, kita turunin di sini. Gitu ya. 7 diambil 4 berapa? 7 diambil 4. Itu hasilnya 3. 3 dibagi 4 bisa nggak, Kak? Tidak bisa karena 3 ini angka pembagi ini hasilnya lebih kecil daripada 4. Oke, kita turunin angka kedua yaitu 8. 38 dibagi 4 bisa? Tentu bisa ya. 38 dibagi 4 itu nanti kamu akan menemukan angka atau hasilnya itu 9. 9 kali 4 ada berapa, Kak? 9 kali 4 itu hasilnya 36. Oke, kita ambil di sini ya. 38 diambil 36 atau 8 diambil 6 berapa? 2. 3 ambil 3 0. Berarti tidak usah kita tulis ya. Angka selanjutnya kita turunin. Nih, 2 dulu. 2 dibagi 4 bisa? Tidak bisa ya. 2 dibagi 4 tidak bisa, maka kita turunin angka 4 yang di angka terakhir nih, turun. 24 dibagi 4. 24 dibagi 4 bisa? Tentu bisa. Hasilnya berapa? 24 dibagi 4 itu sama dengan 4 dikali 6 ya. Hasilnya 24 hasilnya nih. 6. 6 kali 4 berapa? 24. 24 dibagi 20 diambil 24 itu hasilnya berapa, Kak? 0. Oke, sampai sini untuk penyelesaian soal yang pertama. Nah, di sini kita dapat hasilnya ya, yaitu 784 dibagi 4 sama dengan 190. Untuk soal nomor 2. Soal nomor 2. Kita tulis dulu soal nomor 2. Itu ada sebuah soal cerita ya, di mana terdapat 225 bibit, kemudian akan dibagi menjadi ke dalam 5 wadah. Berarti begini susun panjangnya. Nah, sama kayak tadi, kita bagi satu persatu dulu. 2 dibagi 5 bisa atau tidak? Nggak bisa ya, maka kita ambil di sini 22.
22 dibagi 5 bisa? Itu bisa. 22 dibagi 5 berapa, Kak? Hasilnya. Hasilnya 4. Kita taruh di sini. 4 dikali 5. Nah, kalau ini kali ya. 4 kali 5 berapa? 20. Ya. 2 diambil 0 berapa? 2. 2 diambil 0 tadi berapa hasilnya? 2. Kalau 2 diambil 2 hasilnya 0 ya. Itu nggak usah kita tulis. 2 dibagi 5 bisa? Tidak bisa ya, karena ini lebih kecil daripada yang ini. Kita turunin angka 5 terakhir. 25 dikali 5. Maaf, 25 dibagi 5. Berapa hasilnya coba? Perkalian 5 yang menghasilkan angka 25 yaitu 5. Maka kita tulis di sini 45. 5 kali 5 hasilnya berapa? 25. Maka kita akan mendapatkan di sini hasilnya 0. Oke, setelah itu kita lihat di sini ada hasilnya. Hasilnya berapa, Kak? 45. Maka 225 dibagi 5 sama dengan berapa tadi? 45. Oke, pintar. Nah, bagaimana materi kita hari ini? Semoga dapat dipahami ya. Sekarang ada tugas dari Ustazah. Silahkan kakak simak ya. Yang pertama, buatlah kalimat menggunakan kata-kata di bawah ini. A. Spora, B. Suplir, C. Berkembang biak. Ini tadi maknanya sudah Ustazah jelaskan di slide-slide yang sebelumnya ya. Kemudian nomor 2, berikanlah masing-masing 2 contoh kerjasama di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, selesaikan soal pembagian di bawah ini. A. 345 dibagi 5. B. Seorang petani stroberi memanen buah stroberi dari kebunnya. Ada 633 buah stroberi yang besar-besar. Stroberi tersebut akan dikemas dalam 3 kotak. Setiap kotak diisi dengan stroberi sama banyak. Berapa banyak stroberi dalam setiap kotak? Silahkan dihitung ya. Baiklah, materi kita hari ini telah selesai. Sama-sama kita membaca ayat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya. Jika ada pertanyaan ataupun hal yang tidak dimengerti, boleh silakan ditanyakan kepada wali kelas masing-masing atau kepada orang tua. Semangat belajar dan berdoa agar pandemi ini segera selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.